Bab 484. Kamu sebagai kepala keluarga sudah mati. Master yang melindungi kepala keluarga Ye sudah meninggal. Bagaimana mungkin bisa melindungi kepala keluarga Ye di antara 8 keluarga besar kota Yan? Kemampuannya pasti paling top, tak disangka bisa mati di tangan seorang anak muda. Aula perjamuan menjadi hening. Setelah keheningan beberapa saat, semua orang mengeluarkan seruan terkejut. Ini adalah keluarga Ye, orang yang dibunuh adalah master yang bertanggung jawab melindungi Jackie Ye. Raut wajah Jackie Ye sangat buruk. Dia adalah kepala keluarga Ye, hari ini adalah ulang tahun ke-80-nya, master yang mengikutinya begitu lama tak disangka dibunuh. Bahkan di rumah keluarga Ye, di depan matanya sendiri, dapat dibayangkan seberapa marahnya dia. Uhuk uhuk uhuk. Jackie Ye tiba-tiba terbatuk keras, tak disangka ada darah yang keluar, wajahnya yang pucat pasti penuh dengan amarah. Ayah, kakek, kepala keluarga. Melihat Jackie Ye terbatuk keras, orang keluarga Ye sangat terkejut, bergegas maju. Namun Jackie Ye tiba-tiba mengulurkan tangan, mencegah orang keluarga Ye maju. Dia mengeluarkan sapu tangan, mengusap darah segar yang keluar dari ujung bibirnya. Di atas sapu tangan yang berwarna terang itu, seperti ada sebuah bunga mawar yang mekar. Satu tangannya bertopang pada tongkat, dengan tubuh yang terhuyung berdiri dari kursi antik, menatap Jerry yang dengan ekspresi marah. Di dalam tatapannya ada aura membunuh berkilat. Semua yang terjadi malam ini adalah urusan pribadi keluarga Ye. Aku tidak berharap di luar mendengar hal apapun yang berhubungan dengan keluarga Ye. Kalau tidak, aku tidak keberatan pergi ke keluarga kalian sendiri. Pesta ulang tahun malam ini dibatalkan, aku tidak menahan kalian lagi, silakan. Tatapan Jackie Ye tiba-tiba menyapu ke arah semua orang, bicara dengan sangat berwibawa, nada bicaranya penuh dengan ancaman. Masalah sudah sampai sini, bila masih menahan orang luar di sini, hanya bisa menertawakan keluarga Ye. Semua orang saling bertatapan, dengan cepat tersadar dari rasa terkejut, satu persatu mengatupkan tangan memberi selamat, lalu berbalik pergi. Ada ancaman Jackie Ye barusan, siapapun mengerti, semua yang terjadi pada keluarga Ye barusan tidak akan tersebar satu kata pun. Dengan cepat, di dalam aula pesta perjamuan keluarga Ye, selain Jerry Yang dan Charles Ma, tidak ada satupun orang luar. Suasana sedikit tertekan, Jackie Ye bertopang pada tongkat, menatap Jerry Yang dengan marah. Namun ekspresi Jerry tenang, di depannya diletakkan sebuah teko porselen biru dan putih, masih ada sebuah cangkir teh yang sangat indah, dia mencicipi teh dengan tenang dan santai. Charles Ma yang barusan membunuh master berbaju hitam, berdiri di belakang Jerry yang seperti sebuah menara besi, ekspresinya dingin. Tidak ada orang yang berani bicara, hanya menatap semuanya ini dengan diam. Jerry Yang, orangmu tak disangka berani membunuh di rumah keluarga Ye, masih tidak menyuruhnya berlutut memohon. Setelah tertegun sesaat, Kalista Ye meraung marah kepada Jerry Yang dengan ekspresi panik. Sampai saat ini, Jerry Yang baru perlahan mengangkat kepala, menatap Kalista Ye yang pucat pasi, berkata datar, bukankah orang itu yang main tangan duluan, berkata akan membunuh saudaraku baru melawannya. Kenapa kalian melemparkan semua kesalahan pada saudaraku? Apakah nyawa orang keluarga Ye adalah nyawa saudaraku bukan nyawa? Atau, hanya mengizinkan orang keluarga Ye membunuh saudaraku, tidak mengizinkan saudaraku membalas? Masih ingin saudaraku berlutut memohon? Hanya keluarga Ye saja, apa pantas? Ekspresi Jerry yang tenang, nada bicaranya juga sangat datar, namun ucapan yang keluar dengan sangat tenang ini, seperti membangkitkan gelombang besar, bergulung ke arah semua orang keluarga Ye. Saat ini, aura di tubuh Jerry yang tiba-tiba melesat, seakan di dunia ini, dia adalah satu-satunya raja. Saat tatapan Jerry yang menyapu, orang yang dilihat Jerry yang refleks menundukkan kepala, bahkan tidak berani bertatapan dengan Jerry Yang. Kalista Ye menggertakkan gigi keras-keras, dia tentu saja tahu kehebatan Jerry Yang, bahkan Bosco Niu yang berada di peringkat ke-9 asosiasi bela diri bisa dapat dengan mudah dibunuh.
Kalau bukan demi Lesikin, Jerry yang bagaimana mungkin setuju dengannya bekerja sama dengan keluarga Ye. Hari ini bagaimana mungkin akan datang ke rumah keluarga Ye. Aku adalah ibu Lesikin. Dia adalah kakek Lesikin. Dia hanya ingin bertemu cucunya sendiri, orangmu langsung membunuh di hadapan semua orang. Kamu tahu bila berbuat seperti ini, akan membuat keluarga Ye seberapa malu. Walaupun kamu keberatan kepada keluarga Ye, juga tidak seharusnya begitu tidak menghormati bukan? Kalista Ye berusaha keras menahan rasa takut di dalam hati, berkata sambil menggertakkan gigi. Dia sangat takut Jerry Yang, takut begitu Jerry Yang tidak senang, bahkan dia akan dibunuhnya. Bila dibicarakan, Jerry Yang adalah menantunya, semua yang terjadi hari ini bila tidak dapat diakhiri baik-baik, takutnya seumur hidupnya ini dia akan sulit berkuasa di keluarga Ye lagi. Dia bertaruh Jerry Yang tidak akan membunuhnya demi Lesikin. Tidak hanya dia, Jerry Yang juga tidak mungkin membunuh Jackie Ye. Tidak peduli bagaimanapun, mereka adalah keluarga Lesikin. Bila dia membunuh mereka, bagaimana bisa Lesikin menerima semuanya? Hari ini bila bukan karena kepala keluarga Ye berinisiatif menantang, bagaimana mungkin dia membiarkan Charles Ma main tangan? Semuanya ini adalah salah keluarga Ye sendiri. Sebelum menyalahkan aku, kamu lebih baik pikirkan baik-baik dulu baru bicara. Jerry yang memicingkan mata menatap Kalista Ye, berkata dengan ekspresi tenang. Ekspresi Kalista Ye seketika membeku, ucapan Jerry Yang sedang mengancam dirinya. Bagaimanapun, dia sudah pernah mengatakan kepada Jerry Yang, ingin membalas dendam untuk suaminya. Bila sekarang Jerry Yang mengatakannya, dia pasti akan mati. Dengan kekejaman keluarga Ye, walaupun dia adalah putri Jackie Ye, dia juga pasti akan mati. Sebenarnya, balas dendam apapun itu, dia sudah melupakannya, sekarang, dia hanya ingin berkuasa di keluarga Ye. Karena dia tahu, asal dirinya memiliki kekuasaan besar, baru memenuhi syarat menghadapi semuanya. Dulu, bila dia bisa memiliki posisi yang dia miliki di keluarga Ye sekarang, suaminya juga tidak akan mati, dia tentu saja juga tidak akan membuang putri kandungnya sendiri. Kalista Ye akhirnya diam tidak bicara lagi, Jerry yang baru menatap Jackie Ye yang ekspresinya muram, berkata datar, melihat Lesi, aku harap hari ini sampai sini saja. Tentu saja, bila kamu tidak bersedia, ingin bagaimana, aku akan melayani sampai akhir. Kamu sangat arogan, seorang yang paling arogan di antara anak muda yang pernah aku temui. Jackie Ye akhirnya bersuara. Saat mengucapkan kalimat ini, kebengisan di tubuhnya juga perlahan menghilang, saat menatap Jerry Yang, tatapannya sangat rumit. Perubahan ekspresi di wajah Jackie Ye, berada di luar dugaan Jerry Yang. Dia dapat merasakan, aura membunuh kuat Jackie Ye padanya di awal, saat ini sepenuhnya menghilang saat melihatnya lagi, tatapannya sebaliknya terlihat sedikit gembira. Jerry yang tersenyum, bila kamu berkata seperti ini, aku juga mengakui, bila tidak ada urusan lain, kalau begitu aku pergi dulu. Selesai bicara, Jerry yang bersiap pergi. Asal kamu bersedia membawa cucuku bertemu leluhur, kamu akan menjadi calon kepala keluarga Ye. Jerry yang sudah berjalan beberapa langkah, di belakangnya tiba-tiba terdengar suara Jackie Ye. Saat ini, semua keturunan langsung keluarga Ye membelalakkan mata. Jackie Ye tak disangka ingin membuat seorang menantu keluarga Ye menjadi kepala keluarga. Bersambung.